Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita kembali akan membahas kenapa menurut saya Bitcoin dalam waktu yang dekat sudah akan melakukan pergerakan yang besar seperti yang saya sampaikan di video 1-2 hari yang lalu. Kita sekarang sudah berada di ujung sebuah pattern yang akan kita bahas secara lebih detail nanti dari segi price action. Dan juga saya bakal memberikan beberapa data historis yang menurut saya akan sangat menarik untuk kalian simak, terutama untuk kalian yang merupakan investor Bitcoin. So, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global, market cap kripto berada di angka 1,65 triliun dolar atau naik sekitar 0,33%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya sebenarnya dominan berwarna merah. Yang hijau itu cuma ada dua, teman-teman, yaitu adalah Ethereum dan juga Dogecoin. Dan yang menjadi top performer adalah Ethereum dengan kenaikan 2,21% ke 2.364 dolar. Sisanya mengalami penurunan antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita melihat MicroStrategy. Itu kembali menambah jumlah Bitcoin yang mereka punya sebanyak 850 Bitcoin dengan kurang lebih value 37 juta dolar. Dan sekarang mereka ngehold persis 190.000 Bitcoin. Teman-teman ingat bahwa MicroStrategy sudah melakukan ini selama beberapa tahun. Tetapi ketika ada spot Bitcoin ETF itu di-approve, kita melihat beberapa spot Bitcoin ETF yang sekarang sudah aktif bertransaksi itu sudah mengumpulkan lebih dari 100.000 Bitcoin hanya dalam kurun waktu belasan hari, teman-teman. Dan kita bisa simpulkan bahwa cepat atau lambat spot Bitcoin ETF kemungkinan kepemilikannya akan jauh melebihi MicroStrategy. Kalau kita berbicara tahunan ya teman-teman, bahkan mungkin dalam waktu yang sangat dekat, beberapa bulan kemudian dari sekarang, kita bisa aja melihat bahwa sebagian dari spot Bitcoin ETF, mungkin dari BlackRock atau Fidelity, itu udah mempunyai Bitcoin lebih banyak daripada Michael Saylor dan juga MicroStrategy. So, akumulasi terus-menerus dilakukan, teman-teman, dan yang mengakumulasi ini tidak hanya kita-kita yang retail, tapi para institusi besar, BlackRock, Fidelity, MicroStrategy, dan kawan-kawan, itu melakukan hal yang sama. Karena mereka semua percaya bahwa cepat atau lambat, Bitcoin masih akan terus mengalami kenaikan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, kita mau melihat data historis gitu. Bahwa setiap kali kita melihat data di sini itu menunjukkan ada indikasi top dan mengalami penurunan, itu biasanya adalah indikasi yang baik. Ini adalah data Bitcoin total supply last active 2 year to 3 years. Jadi total supply yang aktif terakhir itu 2-3 tahun. Dan kalau misalnya kita lihat di sini teman-teman, statementnya cukup menarik. People desperately want this time to be different for Bitcoin so they can get rich as fast as possible. While I don't subscribe to that idea and I remain focused on a cycle top late 2025, I wanted to show an interesting piece of data that does say something different. Early in every cycle, the amount of active coins that have been held for 2 to 3 years rises exponentially. Usually a little over halfway through the cycle, this group declines rapidly. What we see after is a time frame for the cycle top, which has been between 1 year and 1 year 6 months after the fact. The event has clearly occurred where the data pinnacles and starts the massive decline. As this one piece of data suggests that we could see the cycle top as soon as late this year. Cycle timing disagree, but always interesting to look at different perspective. Jadi intinya mau disampaikan di sini teman-teman bahwa setiap kali kita melihat
indikator ini menunjukkan bahwa ada peningkatan yang signifikan diikuti penurunan yang signifikan. Nah, ketika terjadi penurunan di sini, itu biasanya menandakan bahwa Bitcoin sudah siap untuk masuk ke fase terakhir, yaitu fase parabolik sebelum pada akhirnya kita ketemu dengan cycle top. Ini terjadi beberapa kali sebelumnya, teman-teman. Kalau misalnya kalian perhatikan di sini, ya pertama kali kita melihat ada penurunan yang signifikan di total supply last active 2 to 3 years, itu di sini, teman-teman. Dan 1 tahun 6 bulan kemudian, kita melihat Bitcoin mendapatkan cycle top di tahun 2013. Hal yang serupa juga terjadi di tahun 2016 ketika kita melihat indikator ini menunjukkan peningkatan yang eksponensial, kemudian tiba-tiba drop sangat dalam. 11 bulan kemudian kita mendapatkan cycle top di tahun 2017. Guess what? Cycle terakhir juga sama. Kita melihat ada peningkatan yang eksponensial dari tahun 2019 hingga 2020 sebelum pada akhirnya kita mendapatkan drop yang signifikan. Oke, dan itu menandai kita sudah masuk ke fase parabolik, dan 1 tahun kemudian kita nyampe ke cycle top di tahun 2021. Dan kali ini, teman-teman, kita juga kembali melihat hal yang sama terjadi. Peningkatan yang sangat eksponensial terjadi di sini dari tahun 2022 hingga 2023, dan sekarang kita melihat ada penurunan yang signifikan, teman-teman, dan juga tajam ke bawah. Apakah ini berarti kita juga akan melihat hal yang serupa terjadi? Kalau kita lihat data-data sebelumnya, maka rata-rata 1 tahun sampai 1,5 tahun kemudian dari ketika hal ini terjadi, kita akan ketemu dengan top. Nah, kalau misalnya kita ambil rata-ratanya, berarti 1 tahunan lah gitu ya, maka kita bisa expect berarti tahun 2025 awal, kita sudah akan nyampe di cycle top. Dan itu berarti kurang lebih setahun lagi, teman-teman. Dan kalau misalnya kalian sudah berhasil melewati tahun 2021, 2022, 2023, sebenarnya saya cukup yakin sebagian besar dari kalian harusnya sudah sedikit terbentuk mentalnya, dan harusnya kalian tidak akan punya masalah untuk bisa hold sampai tahun 2025. Karena harusnya jalan yang kalian lewati tahun ini dan juga tahun depan akan jauh lebih gampang daripada tahun 2021, 2022, dan 2023. Why? Karena 2021 ke 2022 terutama, ya kita melihat drop yang sangat signifikan terjadi ke Bitcoin. Dan sentimen pada saat itu sangat-sangat bearish, teman-teman. Berbagai kejadian besar itu terjadi. Kolapsnya Luna, kemudian di crypto di ban di China. Kita juga melihat ada isu soal geopolitik, ada isu dari perekonomian global, ada kolapsnya FTX, dan lain seterusnya. Dan kita melihat 2021 di sini sampai tahun 2022 akhir, kita terus mengalami drop. Nah, walaupun teman-teman kita berada di bull market gitu ya, ya memang kita pasti akan mendapatkan koreksi gitu kan. Biasanya koreksinya bisa sampai 20 atau bahkan 30%. Tetapi menurut saya jalan itu akan lebih mudah karena in general trennya akan ke atas. Kalian mungkin harusnya akan sedikit terbantu dari segi mental karena kalian tahu bahwa trennya sekarang masih bullish. Beda cerita dari tahun 2021 sampai 2022 akhir atau 2023 awal. Jadi itulah kenapa saya sampaikan harusnya jalan kalian dari sekarang ke tahun 2025 itu harusnya akan sedikit lebih mudah. Karena kita sekarang berada di tren bullish. Ya walaupun sekali pasti akan ada koreksi, tapi kalau misalnya kalian sudah melewati 2021 sampai 2023 awal, ya harusnya kalian sudah terbiasa dengan hal tersebut. Begitu ya, kecuali teman-teman yang mungkin baru masuk di tahun ini atau mungkin akhir tahun kemarin. Itu mungkin beda cerita, tapi ingat teman-teman, kalau saya pribadi beropini bahwa cepat atau lambat Bitcoin pasti akan ke all time high yang baru. Jadi sebagai seorang investor harusnya itu aja yang perlu kalian ketahui gitu loh. Kalau misalnya kalian mengetahui bahwa Bitcoin akan kembali ke 69.000, kalian mau beli di 20.000, mau beli di 30.000, ya in the end of the day kalian bakalan cuan kalau misalnya kita kembali ke all time high yang baru. Tapi itu opini saya. Mungkin masih ada aja yang beropini bahwa kita akan stuck di sekitaran area range di sini dan mungkin akan ke lower low baru. Mungkin masih ada. Tapi saya nggak tahu. Untuk sementara menurut saya persentasenya di mana kita bisa membuat lower low baru lagi itu sudah kecil. Ya. Dan juga teman-teman, kalau misalnya kita lihat data berikutnya, ini dari salah satu ETF analis bernama Eric Balchunas. Also, IBIT now in top 5 in year-to-date flows, which means it's taken in more cash than 99.98% of ETFs. Not bad for 17 days old. Jadi, teman-teman, ini adalah top 10
Oke, inflow untuk semua ETF yang ada di Amerika Serikat. Dan walaupun spot Bitcoin ETF baru di launch di awal Januari ini, gitu ya, artinya masih sebuah ETF yang sangat baru, tetapi inflow-nya itu udah nggak main-main, teman-teman. Bahkan ini masuk top 5 untuk inflow terbesar year to date. Atau tahun inilah, simpelnya. Dan kalian bisa bayangkan, teman-teman, jika demand ini terus berlanjut, oke, jika hal ini terus berlanjut, kita tahu bahwa sekali lagi spot Bitcoin ETF itu nggak cuma IBIT di sini, masih ada beberapa lainnya. Bahkan salah satunya saja itu sudah termasuk top 5 untuk inflow tahun ini terbesar. Uang di luar sana itu banyak sekali, teman-teman. Dan total market cap kripto itu masih kurang lebih 1 triliun dolar. Kalau kita berbicara perekonomian global, itu cuma uang kecil. Yang namanya 1 triliun dolar itu uang kecil. Dan kita tahu bahwa aset kelas kripto itu adalah aset kelas yang global. Bisa diakses di semua tempat. Beda cerita kalau misalnya kita bicara soal pasar saham Amerika Serikat misalnya. Atau pasar saham di Brazil atau di China. Yang mungkin kalau mau kita akses itu sulit. Kalau misalnya kita asumsinya dari Indonesia, gitu kan. Kita mau beli saham di Amerika, mungkin bisa, tapi perlu proses yang lebih rumit. Kita mau beli misalnya saham perusahaan di China, mungkin bisa, tapi sulit. Kita perlu ekstra kerja keras gitu untuk bisa mendapatkan akses. Tapi kalau misalnya kripto, itu global, teman-teman. Orang mau belinya dari mana saja, itu tidak ada masalah. Jadi ini adalah sebuah aset global. Yang kalau misalnya liquidity global 5-10% saja, itu nanti masuk ke Bitcoin, maka angka 100.000 dolar untuk satu Bitcoin itu mungkin targetnya sudah terlalu rendah. Kita mungkin sudah berbicara soal seminim-minimnya 500.000 dolar per satu Bitcoin atau mungkin bisa sampai jutaan dolar per satu Bitcoin. 1 juta dolar per satu Bitcoin itu berarti satu Bitcoinnya 15 miliar rupiah, teman-teman. Ya walaupun sekarang mungkin kedengarannya sedikit ngawur gitu ya. Atau mungkin orang sebagian nyebutnya halu gitu. Tetapi bagi saya, kalau misalnya demand ini terus berlanjut, ini hanya soal matematika, teman-teman. Kalau demand ini terus berlanjut, gitu ya, supply terus-menerus tergerus, demand-nya konstan selalu ada, ya harganya bakalan naik terus. Ya walaupun saya nggak katakan bahwa cycle ini kita akan nyampe ke 1 juta dolar, nggak seperti itu, teman-teman. Tapi kalau kita berbicara 1-2 dekade ke depan, maka ada kemungkinan Bitcoin bisa nyampe ke angka itu. Karena sekali lagi, supply tidak akan bisa ditambah sampai kapanpun, teman-teman. Fix di angka 21 juta. Itulah salah satu yang membedakan Bitcoin dengan beberapa aset kelas lainnya. Yang paling dekat mungkin gold, gitu kan, yang digadang-gadang sebagai store of value. Tetapi gold juga supply-nya dari tahun ke tahun itu bisa bertambah. Ketika ada para penambang yang menemukan tempat tambang emas baru, ya supply-nya berarti bertambah gitu. Tapi kalau Bitcoin sampai kapanpun nggak bisa, fix di 21 juta. Jadi itulah salah satu kelebihan Bitcoin di antara aset kelas lainnya. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen mulai dari 4-hour chart terlebih dahulu. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita perhatikan di sini, kita sudah berada di penghujung pattern symmetrical triangle. Yang saya sampaikan di video 1-2 hari yang lalu, harusnya segera akan kita break. Dan anytime, mulai dari sekarang sampai mungkin akhir minggu ini, kita harusnya sudah akan melihat Bitcoin melakukan breakout ke salah satu arah. Dan kalau misalnya kita bisa melihat break sekaligus close, teman-teman, maka itu mungkin bisa kalian jadikan sebagai setup berikutnya. Kalau misalnya kalian tipikal trader yang agresif. Artinya, kalau misalnya kita breakout ke salah satu arah, breakout dan close, kalian bisa long, breakdown dan close, kalian bisa short. Tergantung nanti breakoutnya ke arah mana. Dan kalau saya pribadi, saya sebenarnya lebih prefer untuk tidak trade di Bitcoin untuk sementara. Saya lebih tertarik ketika dia sudah nyampe ke kedua area yang saya highlight di sini. Yang udah saya sampaikan berkali-kali sebelumnya, teman-teman. Kenapa? Karena bagi saya, dari area di sini, saya akan dapatkan risk to reward ratio yang jauh lebih baik daripada kalau saya memaksakan trading di sini.
Oke, dan saya lebih prefer untuk menunggu di sana. Tapi bukan berarti saya tidak trading, teman-teman. Saya tetap trading, tapi di altcoin. Kalau untuk Bitcoin, ini adalah kedua area yang sedang saya tunggu. Nah, untuk sementara, kalau kita perhatikan, sesuai dengan yang saya sampaikan di video kemarin, bahwa saya masih expect Bitcoin mungkin akan masih stuck di sekitaran area range ini. Ya, kita masih bolak-balik, teman-teman. Tapi, cepat atau lambat, kita akan breakout. Dan saya ekspektasi lambat-lambatnya, akhir minggu ini kita sudah akan melakukan breakout untuk Bitcoin. Oke, dan untuk sementara, karena kita melihat di 15-minute chart itu ada selling off yang ya lumayan impulsif, teman-teman, maka ekspektasi saya adalah untuk short term, kita masih akan melihat Bitcoin untuk cenderung kembali nge-retest ke area lower trendline di sini, 42.500, dan kemudian kembali bounce. Berita buruknya adalah jika kita tidak mampu mempertahankan area lower trendline di sini dan melihat 4-hour candle itu close di bawah area trendline, maka tentunya ini akan menjadi pertanda bahwa kemungkinan kita sudah berhasil untuk break down dari area symmetrical triangle di sini, dan itu justru bisa teman-teman jadikan sebagai peluang untuk short. Dan kalau misalnya kita breakdown, maka target pertamanya akan nyampe ke 41.200 sampai 40.800, di mana di sini saya akan mencari peluang untuk long dan justru kembali menargetkan di atas area 44.000, kemungkinan di sekitaran area 45.000 dolar. Ingat sekali lagi, kayak saya perlu ingatkan teman-teman bahwa saya pribadi masih beropini bahwa semua yang kita lihat di sini adalah hanya pullback, gitu ya, setelah sell off di sini. Artinya ini hanya semacam koreksi untuk kemudian kita akan kembali drop. Dan ekspektasi saya, koreksi atau pullback yang kita lihat di sini akan selesai di sekitaran area 44 sampai 45.000 dolar. Tapi bukan berarti wajib kita nyampe ke sana sebelum kita drop. Bisa aja kita sudah selesai di sini. Tapi intinya gambaran besarnya adalah saya masih expect akan ada sell off lanjutan, kemungkinan membuat wave kedua di sini nyampe ke sekitaran area 35 sampai 38.000 dolar. Dan itu harusnya akan bisa menggoncang sebagian besar mental para traders ataupun investor dan bisa aja membuat mereka panic selling di sini. Nah, itu bisa kembali menjadi liquidity baru untuk para pemain besar yang mau menyerok di sekitaran area di sini. Dan ujung-ujungnya, kita akan kembali building momentum ke atas dan break ke area higher high yang baru. Oke, jadi saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Kesimpulannya untuk short term adalah saya cenderung berada di kubu yang bearish, merasa bahwa kita setidak-tidaknya akan kembali nge-retest ke area lower trend line, dan dari sana kita harus ngelihat reaksinya seperti apa lagi, apakah ada pembentukan semacam reversal pattern seperti ini lagi. Mungkin ini contohnya adalah double bottom, di sini juga double bottom. Kalau kita kembali melihat hal tersebut terjadi, maka kita bisa expect bahwa kita akan kembali reverse ke atas dan nge-retest ke area trend line, upper trend line-nya. Tapi kalau pada akhirnya kita breakdown dari sini dan start untuk konsolidasi, 4-hour candle juga udah close di bawah area itu, maka kita bisa expect untuk ada pelanjutan penurunan nyampe ke sekitaran area 41.200 sampai 40.800. So, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai video hari ini. See you in the next video. Bye-bye.